Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Handayani SPD dari SDN Pulau Gebang 06 ingin melakukan pengimbasan tentang materi pendidikan inklusif di Guru Belajar. Pertama-tama kita buka Google, kita buka link Guru Belajar, SIM Guru Belajar, SIM PKB. Kita login dengan nomor UKG dan password. Lalu kita klik seri pendidikan inklusif. Kita klik seri pendidikan inklusif. Apa itu program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif? Program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Klik mulai belajar. Saya di sini sudah BIMTEK dengan progres aktivitas 100%. Klik tautan. Program Guru Belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Tujuannya 1. Meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 2. Meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individu atau PPI. 3. Memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Lalu kita bisa klik gabung grup Telegram. Setelah itu, materi tentang pendidikan inklusif. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Peningkatan layanan melalui pendidikan inklusif. Sistematika paparan. Pendahuluan. Data anak berkebutuhan khusus atau ABK tahun 2010 adalah kurang lebih 1.544.184 anak. Diprediksi ada sekitar 330.764 anak. 21,42% merupakan ABK dalam rentang usia 5-18 tahun. Dari 330.764 anak tersebut telah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus atau SLB ataupun sekolah inklusif dari jenjang TK sampai dengan SMP berjumlah 85.737 anak. Sehingga masih terdapat sekitar 245.027 anak atau sebesar 74,08% yang belum mendapat akses pendidikan. Permasalahan lain, 1. Di samping kurangnya tenaga pendidik yang mau dan mampu mendidik ABK. 2. Masalah aksesibilitas. 1. Kondisi ekonomi orang tua. 2. Jarak sekolah. 3. Motivasi orang tua rendah. 4. Sekolah umum, SD, SMP, SMU, SMK enggan menerima ABK.
Juga rendahnya kinerja guru yang diindikasikan dengan ketidakmampuan sekolah dan guru reguler melakukan penyesuaian. Kurangnya kerjasama guru dengan lingkungan sekolah. Lambannya menyelesaikan pekerjaan dan kurangnya hasil pekerjaan guru. Alasan mengimplementasikan pendidikan inklusif. 1. Hambatan utama anak berkelainan untuk maju termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. 2. Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional. 3. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 4. Jumlah ABK yang telah bersekolah untuk jenjang SD hanya sedikit dari total seluruh anak usia sekolah. Sedangkan persentase sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk jenjang SD adalah 0,39% dan jenjang SMP adalah 0,25%. Isu-isu yang berkembang. 1. Identifikasi dan asesmen ABK untuk pemetaan kompetensi dan potensi peserta didik. 2. Pengembangan kurikulum akomodatif bagi ABK. 3. Pengembangan perangkat pembelajaran bagi ABK dalam setting inklusif, RPP, PPI, bahan ajar atau media. 4. Peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran akademik dan layanan kompensatoris bagi ABK. 5. Pengangkatan guru pembimbing khusus. 6. Optimalisasi peran resource center atau sekolah khusus. 7. Rekayasa kondisi bangunan sekolah yang aksesibel bagi ABK dan pengadaan ruang belajar. Tujuan umumnya memahami konsep, ciri, karakteristik, dan ruang lingkup kebijakan pendidikan inklusif. Tujuan khususnya: 1. Mendeskripsikan konsep pendidikan inklusif. 2. Mengidentifikasi ciri dan karakteristik pendidikan inklusif. 3. Mengidentifikasi ruang lingkup dan bidang garapan pendidikan inklusif. 4. Mengidentifikasi strategi mewujudkan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Itu menurut Sapon Sevin dalam O'Neill tahun 1994. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Itu menurut Steinbach tahun 1980. Karakteristik utama pendidikan inklusif. 1. Anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak-anak lain. 2. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. 3. Murid memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 4. Sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Nilai positif pendidikan inklusif. Peluang pemenuhan hak pendidikan bagi semua orang, education for all. Peluang pemenuhan wajib belajar bagi ABK. 3. Pembelajaran emosi sosial bagi ABK. 4. Pembelajaran emosi sosial spiritual bagi orang normal. 4. Pendidikan ABK yang lebih efisien. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pasal 5. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380-C6-MN-2003 20 Januari 2003. Setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Permendiknas 70 tahun 2009, pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pasal 4 dan 5. Sekolah inklusif paling sedikit 1 SD, 1 SMP per kecamatan, dan 1 SMA per kabupaten kota. Sekolah lain yang tidak ditunjuk boleh menjadi sekolah paling sedikit 1 kursi per rombel. Pendidikan inklusif di Indonesia.
Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Setiap sekolah reguler diharapkan dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah yang demikian adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau disebut sekolah inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif terbagi dalam dua, yaitu sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak normal. Adapun alternatif layanan pendidikan inklusif bisa dilakukan antara lain dengan 1 kelas biasa penuh, 2 kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam, 3 kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas, 4 kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa, 5 kelas khusus penuh, 6 sekolah khusus, 7 sekolah khusus berasrama. Mengapa perlu dipromosikan? Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. 4. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. 2. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. 3. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. 4. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 5. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Kepala sekolah dan guru yang nantinya akan menjadi GPK sama dengan guru pembimbing khusus harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi. GPK mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK. Tahapan penerapan. Sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak ABK yang belum masuk sekolah mendapatkan pendidikan secara seimbang dengan memasukkannya ke sekolah inklusi. 2. Pengadaan aksesibilitas atau sarana prasarana bagi ABK sesuai kemampuan sekolah. 3. Sebelum menerapkan inklusi, sebaiknya sekolah sudah menerapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip MBS dengan 3 pilar utama: manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan demokratif, dan optimalisasi peran serta masyarakat. Kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua mendapatkan pemahaman apa, bagaimana, mengapa konsep inklusi perlu diterapkan. Menyelenggarakan pembelajaran inklusi. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.